Selamat siang rekan-rekan semuanya. Podcast Siber Jabar, penonton-penonton setia kami. Hari ini kami Siber Jabar kedatangan tamu. Nani? Seorang anggota kepolisian muda yang berdinas di siber yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya selama berdinas di siber. Selamat datang Bang Yasra ya. Selamat datang. Bang Yasra. Ini sekaligus senior dan rekan kami nih di Siber Jabar nih. Beliau akan menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya selama di Siber Jabar. Tapi sebelum ke situ ya Bang ya. Perkenalkan diri dulu dong. Abang ini siapa? Saya Bribda Muhammad Yasra Al-Azdi, berdinas di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat ya tentunya. Kalau tugas dan tanggung jawab, salah satu anggota yang menangani terkait kejahatan cyber atau undang-undang ITE. Oh my god! Wow! Nani? Bang, jadi sedikit perkenalan kepada rekan-rekan semuanya bahwa Bang Yasra ini adalah seorang penyelidik ya sebagai anggota di salah satu unit di Reserse Siber Polda Jawa Barat yang memang tugasnya saat ini menangani perkara-perkara ITE yang berada di siber. Jadi gini Bang, pertama-tama saya akan menanyakan nih, mungkin masyarakat-masyarakat luar juga ingin mengetahui bagaimana tata cara pelaporan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Silakan Bang. Tata cara pelaporan ya? Ya, tata cara pelaporan bagaimana tuh Bang? Untuk masyarakat yang ingin melakukan pelaporan ke Direktorat Reserse Cyber Jawa Barat, yang pertama, yang pasti membawa bukti. Ya, mau bukti. Bukti yang valid. Buktinya seperti apa tuh Bang? Buktinya kayak bukti chat, terus bukti transfer. Bukti transfer, akun ya Bang ya, di screenshot. Akun. Dibuat satu bundle ya Bang ya? Betul, dibuat satu bundle screenshot. Lalu kemudian kronologis. Kronologisnya diuraikan. Ya kan namanya kronologis kan ada awal, klimaksnya, lalu penutup. Maksudnya jadi biar bikin penyidik gampang. Terus kronologisnya juga diperhatikan lokusnya ya Bang ya? Betul, tempat di mana kejadian itu perkara. Ya. Perkaranya di mana ya? Kalau misalkan itu perkaranya di daerah Jawa Barat, berarti pelaporannya di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat rekan-rekan. Kemudian selain bundel-bundel bukti itu Bang dan kronologis, apalagi tuh Bang yang harus dipersiapkan dalam pelaporan? Yang dipersiapkan untuk sesuai administrasi cukup disiapkan satu buah materai. Oke Bang, jadi yang pertama-tama adalah kita membuat pelaporan itu permohonan ya Bang ya? Permohonan, jadi laporan pengaduan. Laporan pengaduan permohonan ya Bang. Jadi memang statusnya masih permohonan. Jadi ketika masyarakat datang untuk melapor, itu tidak langsung ditangani itu karena masih permohonan ya Bang ya? Betul, masih laporan pengaduan. Jadi kan itu kepiketan ya Bang, 1 kali 24 jam baru nanti diajukan ke atasan ya Bang ya? Betul. Dalam pelaporan itu. Diajukan baru nanti ditunjuk. pimpinan. Nanti ditunjuk disposisinya penyidiknya siapa gitu ya Bang ya? Betul. Nanti dan biasanya diundang lagi untuk dimintai kejelasan kepada penyidik yang menanganinya. Betul. Undangan wawancara. Betul. Baik rekan-rekan semuanya, jadi memang betul seperti apa yang dikatakan oleh senior kami, rekan kami Bang Yasra. Jadi pertama pelaporan itu disiapkan dulu barang buktinya apa. Misalkan rekan-rekan semuanya mengalami penipuan online melalui media sosial, WhatsApp atau lain sebagainya media sosial, itu di screenshot dulu tuh chatan-chatannya, screenshot. Kemudian akunnya screenshot, nomornya screenshot. Kalau misalkan terjadi kerugian melalui transferannya bukti transferannya screenshot, dijadikan satu bundel. Satu bundel itu merupakan barang bukti yang nanti akan diajukan untuk pelaporan. Kemudian dijelaskan dulu kronologisnya. Kronologis singkat aja dari awal sampai akhir. Diperhatikan juga tempat kejadian perkaranya di mana. Kemudian disiapkan materai. Materai ini gunanya untuk permohonan pengajuan pelaporan. Betul. Begitu rekan-rekan. Kemudian Bang nih. Dan satu lagi. Apa tuh Bang? Identitas pribadi. Itu identitas pribadi karena jangan sampai kita salah. Jadi ada human error antara pelapor sama yang menerima piket terkait identitas pribadi. Jadi terkait nama ada tipe ataupun yang lainnya. Betul. Itu dia. Jadi kita mengetahui itu nanti kan bakal ada berkas-berkas yang harus dilengkapi ya Bang ya. Betul. Nama-nama pelapor termasuk nomor induknya. Jadi untuk menghindari human error atau apapun itu, jadi dilampirkanlah identitas pribadi, mau itu screenshotan KTP atau fotokopian KTP ya Bang? Betul, bisa fotokopian KTP. Oke.
Kemudian Bang, jadi dalam pelaporan ini biasanya kasus-kasusnya terkait apa sih Bang? Mungkin masyarakat semuanya juga penasaran ya Bang ya, apa sih yang terjadi, apa sih yang sering dilaporkan di Direktorat Reserse Cyber? Biasanya sih kalau masyarakat yang sering laporan itu ke cyber tuh rata-rata penipuan online. Penipuan online ya Bang? Iya, penipuan Contoh online. penipuan online Bang yang sering terjadi Bang? Jadi contohnya kayak love scam atau cinta-cintaan tapi fake. Orangnya fake, identitasnya fake. Ya. Jadi misalkan ada yang mengatasnamakan orang, dia tuh profesinya dari instansi misal berseragam kayak Polri, TNI. Atau pelaut ya Bang biasanya? Pelaut biasanya tuh pelaut. Nah jadi mendekati ya Bang, mendekati di sosial media, mendekati kemudian di sosial berkenalan media, dengan pelapor. Iya berkenalan. Ya. Dia akan menjelaskan pekerjaannya apa, kemudian si pelapor tertarik dengan orang tersebut. Kemudian terjadi penipuan online. Penipuan online. Penipuan online seperti apa tuh Bang? Jadi penipuan online itu kayak dia tuh kayak misalkan kalau misalkan kita, maaf ya pelaut ya, kayak pelaut gitu. Maaf aku lagi nggak ada kuota nih, tolong dong transferin dulu. Mama minta pulsa, papa minta sayang, kalau sudah cinta. Nah itulah air. Misalkan 300.000 buat transfer. Omongan buaya tuh kayak gitu. 300.000 buat transfer tuh kan. Dikirimlah sama dia, sama si korban ini. Jadi saking udah cintanya kan, udah cintanya, udah nggak lihat siapa, dan yang pasti kalau diajak ketemuan itu selalu beralasan, gak pernah mau ketemu si pelaku itu. Jadi karena memang identitasnya udah fake. Betul. Iya. Makanya kenapa disebut love scam ya. Betul. Jadi penipuan atas dasar cinta. Jadi kemakan cinta. Jadi masyarakat semuanya hati-hati dengan percintaan ya Bang ya. Iya. Apalagi di sosial media, lewat sosial media, karena memang cinta itu kadang memakan otak ya Bang. Memakan pikiran dan logika juga kadang. Nah betul. Iya. Buta lah. Yang akhir-akhirnya memakan uang kita juga. Bisa kita ketahui bersama ya Bang. Jadi di reserse cyber ini, cyber manapun ya Bang, borderless. Jadi tanpa batas ya Bang. Betul. Kalau misalkan tempat kejadiannya memang ada di Jawa Barat, tapi pelakunya kita profiling ada di luar pulau. Nah, kita bisa masuk tuh, bisa terbang ke pulau itu, bahkan bisa keluar dari itu. Bagaimana tuh Bang? Abang kira-kira selama berdinas di cyber ini, Abang udah kemana aja? Kalau disebutin kemana aja sih masih deket-deket sih sebutannya. Jakarta, Banten. Ya, masih dalam pulau. Masih dalam pulau. Tapi kalau saya melakukan profiling, kadang tuh pelakunya Nusantara tuh ada. Di luar pulau semua. Memang kebanyakan luar pulau ya Bang? Betul. Terus biasanya terkait apa tuh Bang? Selain penipuan online tuh? Penipuan atau online. Kebanyakan memang penipuan online Bang? Rata-rata memang kebanyakan penipuan online, tapi ada juga yang illegal access juga ada. Oke, jadi memang kebanyakan di cyber ini perkaranya penipuan online, cuman jenis-jenisnya berbeda-beda ya, bermacam-macam. Modus-modus. Penipuannya berbeda-beda. Kayak segitiga yang pertama, terus misi-misi, dan apalagi tuh Bang, love scam. Tingkat kesulitannya mungkin kalau love scam bisa dikatakan ada kerugian dari korban ya Bang. Betul, kerugian material melalui transfer ya Bang ya. Berupa uang transfer. Kalau misalkan rekening itu lumayan agak mudah ya Bang, bisa dikatakan lumayan agak mudah kalau misalkan dia transfernya ke rekening. Tapi kalau misalkan ke QR Bang? QRIS mungkin ya. QRIS. Kalau ke QRIS ya kita coba untuk mengajukan surat secara kedinasan kepada pemegang QRIS. Secara dinas gitu. Oke, siap Bang. Mungkin untuk kali ini untuk meminta permintaan data. Oke Bang. Jadi kita juga bermitra sama instansi terkait ya Bang, rekan-rekan kita di instansi lain. Betul. Oke, mungkin seperti itu aja untuk masyarakat khususnya Jawa Barat, untuk luarnya masyarakat Indonesia. Semoga mengedukasi dan jangan lupa cek di CCIC Jabar. Insya Allah itu postingan-postingannya edukatif. Kali ini kami Cyber Jabar ditemani dengan Bang Yasra. Terima kasih Bang Yasra. Untuk kali ini udah berbagi-bagi pengalaman. Yang pertama dari pengalaman dia menerima laporan harus seperti apa, dan tadi berbagi pengalaman terkait kasus-kasus apa yang mudah, yang rumit, kemudian pengalaman-pengalamannya. Terima kasih Bang. Semoga Abang sukses selalu di kepolisian. Amin. Khususnya di siber. Semakin betah lah di siber ya Bang. Amin. Betah. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menonton Kongres Podcast Cyber Jabar ini. Kalau yang belum tahu, Kongres itu adalah ngawangkong sampai beres. Jadi kita ngawangkong ngalir ngidul,
tapi sampai beres gitu, dan mudah-mudahan mengedukasi. Terima kasih, Sampurasun, atur nuhun, selamat siang.